Hai halo, welcome back to my YouTube channel, Wongwens YouTube channel. Nah, kali ini Wongwens mau berbagi news nih, berita nih. Berhubung Wongwens tinggalnya di Kepulauan Nias, tepatnya di Kota Gunung Sitoli. Ada satu berita yang cukup mengkhawatirkan. Kondisinya sekarang daerah kami dalam hitungan minggu, kurang dari 2 minggu, perkembangan COVID telah membuat daerah kami yang semula berada di zona hijau sekarang mendadak langsung sudah menjadi zona merah. Nah, dengan kondisi itu berbagai hal, berbagai pertimbangan, berbagai regulasi baru, peraturan-peraturan itu telah dibuat dan ditetapkan melalui perwal, melalui aturan-aturan lainnya. Sesuatu hal yang mau tidak mau kita harus beradaptasi. Saya sendiri di kantor selalu sedia berbagai macam masker. Mesti ekstra waspada, ekstra hati-hati. Selama ini banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang bebal, nggak percaya dengan adanya COVID. Hingga beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal di sini. Salah satu pasien di sini. Sangat disayangkan memang. Kita berharap waktu itu berhenti cuma 1, dan ternyata sampai saat ini sudah bertambah menjadi 4. Mudah-mudahan 4 itu adalah akhir dari korban COVID-19 di Pulau Nias. Kalau kita semua mau untuk lebih aware, lebih menyadari bahwa COVID-19 ini memang benar-benar exist, memang benar-benar ada. Karena masih banyak sampai sekarang orang-orang yang pikirannya bebal, pikirannya masih bertahan bahwa COVID-19 itu tidak ada, COVID-19 itu hanya merupakan spekulasi-spekulasi saja. Terserah mereka mau bilang seperti apa. Kita saat ini yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri kita sendiri, dan yang terdekat adalah keluarga kita. Saya rasa hal paling sederhana yang bisa kita lakukan itu nggak susah, ya tinggal ngikutin protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Panduan, pedoman sudah ada. Bebalnya masyarakat yang ada di sini hingga butuh ditetapkan sebuah regulasi terkait tentang hal ini, yaitu jika khususnya di Kota Gunung Sitoli, jika ada yang kedapatan masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker, maka jika ketahuan oleh petugas pada saat razia, itu akan dikenakan denda uang senilai 100.000 per orangnya. Kemudian ada denda atau hukuman sosial berupa kerja sosial membersihkan bahu jalan atau sekitarnya. Itu sebenarnya saya pribadi merasa ya nggak tahu lah, mungkin memang sudah saatnya harus seperti itu ya. Mungkin sudah saatnya ya harus lebih keras lagi
Kalau bisa kita perhatiin, ada beberapa video yang beredar di internet banyak sekali, bisa kita lihat. Kalau di negara India, perlakuannya itu sudah sangat mengerikan sampai main fisik, mukul, karena masyarakatnya bandel. Padahal saat ini untuk mendapatkan masker itu tidak sesusah waktu awal-awal hebohnya COVID. Tanpa masker medis pun, masker kain pun sudah bisa cukup membantu untuk menghindarkan kita dan membantu pemerintah memutus mata rantai COVID ini. Kenapa kita tidak bisa legowo saja ngikutin anjuran-anjuran pemerintah, protokol kesehatan? Di sini saya nggak ngulang-ngulang lagi, banyak sekali video-video saya sebelumnya yang ngomongin tentang protokol kesehatan. Mungkin masyarakat juga udah bosen, bukan cuma saya, orang-orang di luar sana juga sudah banyak yang merasa bosan dengan kondisi himbauan-himbauan itu terus-menerus. Ya, semoga saja tidak semakin bertambah parah. Semoga saja masyarakat cepat menyadarinya sehingga ini tidak perlu berlama-lama lagi. Ada beberapa hal yang sangat-sangat kita khawatirkan, terutama kondisi di Pulau Nias. Bukan cuma di kota Gunung Sitoli, tapi di berbagai wilayah, karena di Kepulauan Nias itu ada 4 kabupaten dan 1 kota, yang mana pertama kali merebaknya itu karena klaster dari rumah ibadah salah satu gereja. Kemudian semakin merebaknya lagi hingga saat ini ada klaster dari rumah sakit umum, kemudian puskesmas, hingga beberapa saat yang lalu sebagian besar fasilitas umum ini dihentikan untuk sementara dikarenakan banyaknya tenaga medis, tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, yang terpapar oleh virus ini. Sangat disayangkan memang, tapi ini bisa memberikan kita satu pembelajaran. Bahkan mereka pun yang sebagai tenaga medis yang sangat mengerti mengenai protokol kesehatan, seorang dokter, bahkan ada spesialis, itu sampai terdampak COVID-19 ini dan kondisinya cukup parah, bahkan di seberang ada sampai yang meninggal. Kita masyarakat umum harusnya lebih aware. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, ya nggak tahu lagi mau bilang apa. Sebelumnya saya udah ada video Indonesia terserah, itu di berbagai wilayah, di berbagai daerah juga sudah menyuarakannya. Saya juga pribadi tergerak pada saat itu untuk menyuarakan itu. Kemudian kita sudah coba untuk melaksanakan semacam kampanye untuk menggunakan masker. Namun itu semua masih sangat-sangat kurang jika hanya kami-kami saja yang melakukan itu. Jangan sampai virus ini sudah menjangkiti keluarga kalian. Kalian baru benar-benar merasa yakin bahwa virus ini ada,
kemudian baru kalian merasa yakin bahwa virus ini berbahaya. Jangan anggap virus COVID-19 ini main-main lagi. Jangan menganggap virus COVID-19 ini sesuatu hal yang canda-candaan, karena masih ada di medsos orang-orang yang masih menganggap ini sebagai konspirasi-konspirasi. Terlepas dari benar atau tidaknya itu, biarkan mereka menjadi ranahnya mereka untuk membuktikan itu konspirasi apa tidak. Yang jelas yang harus kita ketahui adalah virus COVID-19 ini adalah asli, virus COVID-19 ini adalah real, virus COVID-19 ini berbahaya. Jadi baik-baik jaga kesehatan diri sendiri, baik-baik untuk waspada dengan segala bentuk kegiatan-kegiatan. Tentunya kita di Pulau Nias tidak ingin jika pulau kita sampai benar-benar terisolir, pulau kita menerapkan PSBB seperti di Jakarta atau daerah sekitarnya. Jakarta sekarang sudah kembali berlaku lagi ya PSBB ya. 2 hari yang lalu saya ada komunikasi dengan salah seorang kerabat saya di Jakarta yang kebetulan dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pesta pernikahan dari ponakannya dia, yang semula diregulasinya adalah yang diperbolehkan 20 tamu-tamunya yang hadir adalah 20 dari pihak laki-laki dan 20 dari pihak perempuan. Namun sekarang ada regulasi baru, satu kemungkinan yang akan diambil, yang sudah dibahas, bahwa akan diperkecil lagi skupnya menjadi 7 dari pihak laki-laki dan 7 dari pihak perempuan. Tentunya ya segala sesuatunya plus minus ya, plus minus. Jangan sampai nanti di Pulau Nias diberlakukan hal yang seperti itu, tentunya akan sangat repot. Karena saya perhatiin sejak terbukanya regulasi kemarin, new normal, tatanan kehidupan baru ya bisa dibilang, berhubungan dengan COVID-19 ini, orang-orang justru berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai hal, pesta-pesta yang melibatkan orang banyak. Ya, bahaya sekali. Kemudian berikutnya, klaster yang kita takutkan lagi adalah klaster dari pendaftaran calon kepala daerah yang baru saja terjadi kira-kira seminggu yang lalu di berbagai daerah di Kepulauan Nias. Terutama ada daerah-daerah tertentu ya, saya nggak usah sebut di sini karena itu bisa kita saksikan di medsos, di YouTube, di Facebook, Instagram, semua banyak sekali yang menayangkan tentang hal itu. Mirisnya adalah mereka hadir tanpa menggunakan protokol kesehatan yang baik, setidak-tidaknya masker dan jaga jarak. Tapi di situ berdempet-dempetan. Sebagian besar juga terlihat di videonya itu tidak menggunakan masker. Memang ada yang menggunakan masker, tapi sebagian besar tidak menggunakan masker. Jika ini sampai terbentuk klaster baru, akan sangat-sangat bahaya sekali. Kemudian ada satu regulasi yang diambil oleh
salah satu petinggi dari Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli, khususnya ini untuk data Kota Gunung Sitoli. Data tentang pasien COVID itu sudah dibuka untuk umum. Datanya sudah disebar di medsos. Plus minus banyak pro kontra terkait dengan hal ini. Banyak yang merasa kenapa harus dibuka, itu kan privasi dari pasiennya. Namun di sisi lain ada juga yang beranggapan justru harus dibuka karena dengan jujurnya terbukanya data-data itu tentunya akan mempermudah masyarakat dan khususnya pemerintah, tenaga medis untuk lebih cepat nge-tracing atau menyelidiki, menjejaki, mencari tahu si pasien ini sudah kontak dengan siapa saja, si pasien ini kemungkinan sudah menularkan kepada siapa saja. Tentunya ini tujuannya bukan untuk membuat kita menjauhi mereka-mereka yang sudah terkena COVID-19, sama sekali tidak. Karena di situ juga ditekankan, dan saya pribadi juga mengulangi sekali lagi, bahwa COVID-19 itu bukanlah aib. COVID-19 itu bukanlah satu penyakit yang memalukan, melainkan satu penyakit yang harus kita perangi bersama-sama. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, bisa mengerti niat baik ini. Memang segala sesuatu bisa berarti ganda. Jika kita melihat dari sisi pandang kacamata negatif, maka dia akan menjadi negatif. Jika kita melihat dari sisi pandang positif, percayalah, apa yang dilakukan ini tujuannya positif untuk menekan laju dari perkembangan COVID di daerah kita. Semoga video sederhana ini saya coba berbagi pendapat saya dan sembari mencoba menghimbau teman-teman semua, mari untuk lebih ngikutin protokol kesehatan, terutama pada saat keluar dari rumah, pada saat berada di area umum. Kalau tidak benar-benar penting, kalau masih bisa untuk dihindari, kenapa tidak? Kalau kita semua bekerja sama, kalau kita semua bisa disiplin, saya rasa perkembangan COVID-19 ini bisa cepat kita putus dan kita bisa kembali ke normal yang sebenar-benarnya, bukan new normal yang harus membuat kita selalu menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi itu butuh kerjasama kita semua. Kalau kita mau kembali untuk bisa kembali berjabat tangan seperti sedia kala, bisa untuk melaksanakan kehangatan kekeluargaan itu lagi, mari kita sama-sama perangi virus COVID-19 ini. Dan yang terpenting lagi, bagi teman-teman, keluarga, kerabat, siapapun yang sudah terkena virus ini, yang sudah terpapar virus ini, jangan kalian merasa malu, jangan kalian merasa ini sebagai aib, jangan kalian merasa ini sebagai sesuatu hal yang
harus membuat kalian stres hingga depresi, karena itu sangat-sangat berbahaya sekali. Itu dapat menurunkan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Mari berpikir lebih positif. Mulai dari sekarang, fokus kepada hal-hal yang membahagiakan, fokus kepada hal-hal yang membuat kita menjadi lebih happy, menjadi lebih positif, menjadi lebih bersemangat. Karena satu hal yang pasti, COVID-19 ini adalah satu virus yang bisa sembuh, bisa diperangi. Walaupun hingga saat ini vaksin pastinya itu masih belum ada, namun virus ini, penyakit ini bisa sembuh. Sudah banyak sekali di luar sana yang terbukti bisa sembuh. Berbagai obat-obatan, suplemen, bahkan ramuan-ramuan tradisional sudah diperkenalkan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, kalian bisa untuk menggunakan itu. Apapun itu, intinya selalu untuk positif. Semoga kalian sehat selalu. Saya doakan semoga kalian bisa segera pulih, segera beraktivitas kembali. Ya, satu hal terakhir, semoga beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan nasional di TV nasional yang menyampaikan salah satu penyebab tiba-tiba melonjaknya, berkembangnya virus ini di Pulau Nias akibat tidak jujurnya para pasien yang telah mengetahui sebenarnya sekilas mengenai kondisi kesehatan mereka. Karena kenapa? Bisa dibilang 2 minggu terakhir ini sedang marak-maraknya ya, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Nias, terutama di medsos, fenomena postingan rapid test. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk memposting hasil rapid test mereka. Nah, namun ada yang melakukan rapid test mandiri, hasilnya reaktif, namun tidak jujur ke tenaga medis, sehingga akhirnya menyebabkan banyaknya tenaga-tenaga medis lainnya yang terpapar, banyaknya kerabat keluarga yang terpapar. Saat ini pasien-pasien yang ada di Pulau Nias, khususnya Kota Gunung Sitoli, itu dari berbagai kalangan, tua, muda, hingga bayi, itu juga sudah terpapar. Ibu hamil, dokter, bahkan ada para pejabat-pejabat lainnya. Tadi saya ada membaca sekilas, mudah-mudahan hasilnya negatif. Dia sudah memberitakan bahwa hasil rapid testnya positif atau reaktif ya. Salah satu kepala dinas kesehatan di salah satu kabupaten di Kepulauan Nias. Mudah-mudahan ini tidak semakin melebar, tidak semakin bertambah. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa cepat tertangani. Mulai sekarang mari sadar bahwa COVID-19 ini bukan main-main. COVID-19 ini real. Demikian saja ya, berbagi pendapat dan himbauan-himbauan. Terserah masyarakat mau mendengar, mau mengikuti itu bagus untuk
ya diri kamu sendiri, bukan keuntungan untuk diri saya. Kalau kamu ngikutin terus kamu selamat, tidak terjangkiti dengan virus ini, yang untung siapa? Bukan saya, diri kamu pribadi. Saya cuma bisa membantu, menghimbau, menyampaikan saja. Lebih dari itu ya pribadi kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa berdoa. Walaupun saat ini di sebagian wilayah itu sudah diberlakukan untuk sementara tidak boleh untuk beribadah di rumah ibadah, namun atau melainkan kita bisa melaksanakan itu dari rumah, pray from home, berdoa dari rumah. Karena doa itu juga penting, kondisi spiritual kita, rohani kita yang tetap terjaga itu juga penting, kesehatan jasmani kita juga penting, asupan gizi, kemudian olahraga ringan saja di rumah, sekitar rumah, bahkan dalam rumah, yang penting ada keluar keringatnya, itu sudah cukup, lebih baik daripada tidak sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wish all of us safe. Semoga kita semuanya sehat selalu. Salam dari saya, Wong Wens.